Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Derajat Wibawa di FDK Channel ingin menguraikan tentang rangkaian ibadah puasa dengan rangkaian rukun iman Islam yang lainnya. Artinya, apakah relevansi atau keterkaitan antara ibadah puasa dengan rukun iman atau rukun Islam yang lainnya. Dan bersama saya di acara Sarmada, sajian ringan Ramadan ini sudah hadir satu narasumber yang kebetulan sudah pakar di bidang itu dan sudah kiai juga dan sudah menjadi dosen yang senior sekali di sini ya. Sehingga nanti informasi yang disampaikan itu adalah sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya langsung saja akan memperkenalkan narasumber yang saat ini bersama saya. Assalamualaikum Pak Kiai Khotib ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi tetap macet kan Pak di dekat-dekat rumah masih macet. Menjelang buka biasanya itu macet. Iya. Ya, itu hanya sebentar beberapa menit. Ya Pak, nanti kita akan ngobrol tentang sebetulnya level puasa ini ya, samakah dengan level ibadah yang lainnya yang termasuk dalam rukun Islam ya Pak ya. Nanti seperti itu. Oke Bapak bisa cerita kira-kira bagaimana nih Pak kedudukan puasa dibandingkan dengan ibadah-ibadah rukun Islam ya, rukun Islam yang lainnya Pak. Monggo Pak. Oh, ya. Terima kasih. Baiklah. Ada sebuah hadis yang menarik untuk disimak, yaitu berbunyi Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalat wa ita'uz zakat wa tasuma ramadhana wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dibangunnya Islam itu di atas 5 yang dimaksud kalau Nabi mengemukakan kata dibangun berarti 5 tiang atau sakai atau pilar biasanya. Ya. Islam itu dibangun di atas 5 pilar, ada 5 pilar utama, yaitu yang pertama syahadat, 2 kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa atau saum di bulan Ramadan. Yang keempat itu mengeluarkan zakat. Dan yang kelima adalah menunaikan haji, ibadah haji ke Baitullah. Rangkaian yang 5 itu yang digambarkan oleh Nabi di dalam hadis tersebut itu menggambarkan kepada kita bahwa jika kita berbicara puasa atau saum tidak akan lepas dari ibadah yang lainnya seperti syahadat, sholat, zakat, dan haji. Dalam satu hadis dikemukakan juga tentang sholat. Misalnya as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu tiangnya agama. Kalau sholat itu tiang agama, maka yang lain pun adalah tiang agama. Yang lain itu artinya syahadat, termasuk puasa, zakat, dan haji ini keseluruhannya adalah tiang. Dengan demikian, Islam itu menggambarkan sebagai suatu bangunan. Sebuah bangunan yang ditopang oleh 5 tiang. Apa bangunan yang dimaksud? Dan bagaimana peran-peran yang dimainkan oleh kelima tiang itu dalam menopang sebuah bangunan? Yang dimaksud tentu bukan sebuah bangunan fisikal gitu ya, seperti rumah.
akan tetapi sebuah bangunan agama. Disebutnya dunia Islamu. Islam sebagai agama dibangun. Bangunan agama. Dalam membicarakan agama, tentu pertanyaan paling awal adalah apa agama itu? Yang itu. Banyak sekali penjelasan tentang agama itu. Bahkan menurut Menteri Agama, salah seorang Menteri Agama Republik Indonesia, Mufti Ali dulu, mengemukakan bahwa sangat tidak terbatas jumlahnya definisi tentang agama. Akan tetapi mungkin dapat kita sederhanakan melihatnya sekarang. Untuk melihat agama. Ada dua cara atau memberikan pengertian definisi tentang agama. Yang pertama, agama itu adalah wahyu atau ajaran yang diajarkan Allah kepada manusia. Jika agama didefinisikan seperti itu, maka agama posisinya berada di luar manusia, jauh di sana. Tidak, artinya dia berpisah antara agama dengan manusia itu karena wahyu sifatnya. Karena bersifat wahyu dan dia apalagi bersifat ilahiyah, datang dari Allah. Yang kedua, agama itu adalah jalan hidup. Jalan hidup. Itu di dalam Al-Quran pun dikemukakan ada istilah atau sebuah kata-kata jalan itu. Seperti sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi ud'u ila sabili rabbika. Arahkanlah manusia agar terposisi di atas jalan hidup Tuhanmu dari Tuhan. Nah, ketika agama dipahami sebagai jalan hidup, maka ia tidak di luar manusia. Ia adalah bagian integral dari kehidupan manusia itu sendiri. Mungkin jalan hidup ini bisa sejajar dengan istilah yang lain seperti kebudayaan atau perilaku. Kebudayaan juga kan diantaranya adalah kumpulan perilaku, baik perilaku mental yang bersifat kognitif, keilmuan, maupun perilaku lahiriah, yaitu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang nyata dalam keseharian kita. Oleh karena itu, agama itu adalah sesuatu yang ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai sebuah sistem yang ada di dalam, yang nyata dalam kehidupan manusia. Dengan demikian tampaknya bagi Fakultas Dakwah ini ya, agama itu lebih relevan dipahami atau diterjemahkan dalam pengertian yang kedua. Ya, karena dakwah itu mengkaji fenomena-fenomena manusia, fenomena keberagaman manusia. Artinya dakwah itu melihat agama yang hidup dalam kehidupan nyata manusia. Tadi yang agama dalam pengertian jalan hidup tadi ya? Iya. Ya, dalam pengertian jalan hidup. Oke. Bisa lanjut. Apalagi ada ayat lain yang berbunyi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, atau
Dalam ayat lain, yad'una ilal khair, yaitu mengajak kepada kebaikan. Kebaikan itu nilai-nilai yang hidup di dalam keseharian. Demikian. Kembali lagi ke Islam sebagai sebuah bangunan. Lalu bangunan apa itu? Seperti apa bangunan agama yang dimaksud? Kalau agama yang dimaksud oleh kita adalah bagian integral dalam kehidupan, artinya dia tampak nyata dalam keseluruhan kedirian manusia. Manusia itu kan punya dua sisi dalam kehidupannya itu. Ada inner life, kehidupan dalam, yang di sana ada mental, ada sikap mental, ada kognisi, ada afeksi dan lain sebagainya. Kemudian lagi ada kehidupan luar, kenyataan. Maka agama juga ada pada dua sisi kehidupan itu. Jadi akan mengisi relung-relung itu. Oleh karenanya, secara fungsional, agama itu adalah kebudayaan. Secara fungsional, secara fungsi. Oleh karena itu, maka agama bisa diteliti, bisa dikaji dan bisa diukur. Ada fenomena-fenomenanya gitu ya. Ketika kita melihat secara fungsional agama itu adalah kebudayaan manusia. Pak Kiai, tadi kan tentang agama itu kan kita bisa lihat dari dua sisi ya, sebagai wahyu dan sebagai jalan hidup. Nah, itu ternyata menurut Pak Kiai barusan bahwa agama itu ternyata bisa diteliti kan gitu ya. Nah, kira-kira untuk jika dikaitkan dengan dua hal tadi nih, sebagai wahyu dan sebagai jalan hidup, penelitian yang seperti apa nih yang bisa ditampilkan dalam penelitian itu gitu ya, atau apa nih kira-kira konsepnya? Oh iya, ya itu tadi kita jelaskan dulu tentang konsep bangunan agama itu tadi ya. Oh iya. Kalau bangunan agama itu seperti itu dan agama itu ada di dalam diri manusia, maka yang dimaksud dengan bangunan itu adalah bangunan pribadi. Ke sana. Iya, bahwa bangunan agama itu adalah bangunan keseluruhan kedirian manusia, seseorang manusia. Artinya bangunan kepribadian. Nah, agama terbangun dalam kehidupan diri manusia secara individu, secara individual. Bangunan kepribadian individual inilah tampaknya yang dapat kita pahami sebagai bunyal Islam. Islam itu dibangun dalam pengertian diri ini dibangun karena agama itu ada di sini. Maka dia dibangun di atas 5. Iya, yang 5. Tiang itu, 5 tiang itu ada di dalam individu. Ya. Karena kita lihat secara fungsional agama itu dipahami sebagai sebuah proses kebudayaan gitu. Maka kita akan lebih mudah mendeteksi setiap tiang-tiang itu di dalam misalnya yang pertama syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biasa diterjemahkan secara tradisional, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Okay. Ya. Yang sebenarnya mungkin ya kita telah pahami bersama bahwa bahasa Indonesia itu memiliki kosakata yang jauh lebih miskin gitu ya dibanding dengan bahasa yang sudah lama seperti bahasa Arab, termasuk bahasa Inggris juga. Syahidah di dalam terjemahan bahasa Indonesianya
bersaksi aja gitu. Karena tidak ada kata lain yang dianggap lebih dekat. Yang kalau melihat asal usul makna apa namanya, makna etimologis dari asal usul dari syahidah itu adalah ayat hadar, hadir. Artinya hadir itu eksis kan gitu. Seperti di dalam ayat Al-Quran, paman syahida minkum syahra yasum, barang siapa yang hadir di tempat tinggalnya, di kampung atau di rumahnya ketika bulan puasa datang, maka dia wajib berpuasa. Nanti dikecualikan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Jadi syahidah itu, kalau dalam pengertian itu kita memahami syahidah, asyhadu an la ilaha illallah, artinya saya akan menghadirkan, menjadikan sesuatu menjadi eksis. Itu dapat dilihat sebagai komitmen awal dalam membangun itu. Komitmen awal inilah mungkin dia muncul pertama kali dari, karena komitmen itu adalah sebuah sikap mental, maka muncul dari dalam. Lanjutnya adalah wa iqamis shalah, atau Islam yang kedua ya. rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Kalau keseluruhan keagamaan dianggap sebagai sebuah bangunan, dan yang kelima itu adalah tiangnya, maka dalam sebuah proses menjadi bangunan itu, kelima itu dilihat sebagai sistem. Tidak bisa dipisahkan ya kalau begitu. Tidak bisa dipisahkan, atau subsistem dari Islam itu. Kalau Islam itu sebagai satu sistem, agama itu sebagai satu sistem, yaitu keseluruhan pendirian manusia, maka yang lima adalah subsistem yang tidak bisa dipisahkan dan saling berpengaruh antara satu subsistem yang lain dengan yang lain, saling berpengaruh. Jika ini mengalami masalah, maka ini akan bermasalah juga pada yang lainnya. Dalam sebuah bangunan agama, maka yang kelima itu adalah sistem pembinaan atau sistem pendirian, bagaimana sistem pembangunan. Jadi artinya yang rukun iman, rukun Islam yang lima itu adalah merupakan sistem yang akhirnya membangun suatu sistem yang lebih besar lagi, gitu. Ya, satu sistem agama yang dimaksud itu tadi ya. Ya, maka dia adalah sistem pembinaan. Kelima itu adalah sistem pembinaan. Kalau syahadat mungkin dapat kita pahami ya secara gampangannya ya sebagai fondasi lah, karena dia sebagai komitmen awal, ya, sumpah. Sholat sebagai sistem pembinaan yang kedua. Kalau dia sebagai sistem pembinaan, maka sholat itu mempunyai tujuan. Tujuan dari sistem itu, baik tujuan di dalam dirinya sendiri maupun tujuan di luar gitu ya, yang terkait dengan sholat itu. Maksudnya di luar itu hal-hal yang bersifat ekstra tapi terkait dengan sholat. Dan ini nampak jika kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, tampak bahwa itu adalah sebagai sebuah sistem pembinaan. Misalnya di dalam satu ayat Al-Quran berbunyi, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat lidzikri, untuk membina kesadaran kepada. Nah, untuk membangun kesadaran itu diantaranya itulah fungsi sholat. Sebagai pembina tadi ya. Sebagai pembina tadi. Atau ada ayat lain yang berbunyi, innas sholata tanha anil fahsai wal munkar, bahwa sholat itu adalah akan mencegah manusia dari perbuatan fahsya dan munkar.
Sistem-sistem itu mulai merupakan semacam sistem pendidikan terhadap diri sendiri dari si pelaku sholat itu. Apalagi di dalam sebuah hadis dikemukakan bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti pada hari kiamat. Hal yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada manusia itu adalah tentang sholat. Karena sholat adalah pembinaan, sistem pembinaan itu. Yang kedua dari sholat itu adalah saum. Saum. Kalau tadi sholat adalah sistem pembinaan yang bersifat individual. Sebetulnya keseluruhannya juga individual, tetapi sholat lebih diarahkan pada membangun individu, kepribadian maksudnya. Ya, sholat. Dalam kesendirian, membangun individu dalam kesendirian, dalam hubungannya dengan Allah langsung. Oleh karena itu, pelaksanaan sholat meskipun dilakukan secara berjamaah, akan tetapi sholat itu adalah sebuah hubungan antara seorang abdi dengan Tuhannya. Silatun bainal abdi wa rabbihi secara individual. Meskipun bersama-sama orang banyak di situ, tetapi dia bersifat individual. Ya, kalau ketinggalan satu rakaat bila selesaikan secara individual gitu. Tidak harus sama-sama lagi. Tidak harus sama-sama lagi gitu. Itu hanya sebuah keseragaman tindakan aja gitu. Tetapi hakikatnya dia adalah secara individu dalam kesendirian. Dan bahkan ada sebagian para ahli yang mengatakan bahwa kalau ingin melihat keberagaman seseorang itu, lihat di saat orang itu dalam kesendirian. Yang kedua adalah saumnya, puasa. Puasa ini praktiknya adalah menahan makan, menahan minum, dan menahan seksual intercourse antara suami istri. Di siang hari ya? Di siang hari, artinya di waktu tertentu. Iya. Kalau waktu tertentu kan berarti ada batas ya. Iya. Dari awal sampai akhir. Iya, awalnya terbit fajar, akhirnya setelah maghrib, setelah terbenam matahari. Gitu. Ya, kalau melihat secara teknikal itu hanya pemindahan jadwal aja sebetulnya ya. Tapi pemindahan jadwal itu juga mengandung risiko itu. Ya, risikonya orang tersiksa karena dia keluar dari kebiasaan yang biasanya. Itu. Tetapi kenapa ada hal yang seperti itu? Mungkin itulah pertanyaannya. Kalau melihat praktik puasa secara menyeluruh, tampaknya dia ada upaya meminimalisasi pemenuhan kebutuhan. Itu kan melawan diri sendiri, artinya melawan kebiasaan yang biasa dia lakukan sehari-hari. Yang perlawanan itu dalam bentuk peminimalan. Misalnya peminimalan intensitas makan minum ya. Sekarang hanya kurang lebih 2 kali saja itu pokoknya, yaitu di saat sebelum terbit fajar, sahur, dan berbuka setelah maghrib. Kita kan tahu Pak ya, sehaus apapun orang berpuasa, sebenarnya cukup dengan 1 gelas air selesai kan? Kan gitu ya, ketika berbuka 1 sampai 2 gelas air lah sudah. Gitu. Makan pun
itu porsinya itu biasanya malah Iya. porsinya lebih kecil dari yang sebelumnya, ya pada saat biasa, apalagi sahur Iya. dalam suasana yang Mantul. masih Gitu ya. masih ngantuk itu mempengaruhi juga pada kuantitas apa yang kita minum dan kita makan. Ya mungkin juga secara kualitas juga berkurang. Kuantitas berkurang ya tentu kandungannya juga berkurang. Nah itu jadi saya melihat itu meminimalisasi. Ya, meminimalisasi. Itu tentang saum ya. Tentang saum. Jadi pembinaan sholat sebagai pembina, kemudian saum. Nah sekarang sebagai pembina juga kan. Iya. Terus kalau sholat membina kesadaran pribadi, saum adalah membina kesederhanaan dalam arti di dalamnya itu ada upaya peminimalan. Iya. Kenapa begitu? Karena kecelakaan hidup lebih sering terjadi karena tidak mampu meminimalkan, mengerem, istilahnya dalam bahasa yang lain ya, meminimalkan atau mengerem atau menghentikan. Kecelakaan lalu lintas itu terjadi bukan karena kendaraan berjalan terlalu cepat, bukan. Secepat apapun, misalnya kekuatan daya kuda dari mesin itu silakan itu, dan tidak akan terjadi apa-apa. Akan terjadi apa-apa ketika harus dikurangi, tidak bisa. Tidak bisa, betul-betul. Nah, tidak bisa pengereman, pengurangan kecepatan atau penghentian gerak sama sekali tidak bisa dilakukan. Itulah terjadinya kecelakaan. Bukan karena bertambahnya kecepatan, tetapi justru kecelakaan terjadi ketika akan mengurangi kecepatan tidak bisa. Nah, itu sebetulnya ya yang. Ya, itulah. Karena bangunan Islam itu kan untuk keselamatan hidup tadi. Kenapa harus ada pelatihan peminimalan? Itulah makna atau tujuan puasa sebagai sebuah sistem pembinaan itu di situ. Yang keempat sekarangnya zakat atau zakat itu ya bersama-sama dengan sedekah, dengan infak. Dia adalah merupakan sistem pembinaan dalam interaksi dengan sesama manusia dalam lingkup yang lebih terbatas, ya, terkait dengan kesejahteraan. Bahwa kehidupan masalah-masalah sosial atau masalah-masalah kehidupan itu diantaranya adalah karena adanya ketimpangan sosial dalam hal pemenuhan kesejahteraan. Gitu. Ketimpangan secara sederhana dapat dipahami sebagai tidak meratanya pemilikan modal. Jadi ya, apa yang kita sebut dengan adanya orang kaya dan orang miskin itu diukur dari memiliki atau tidak memiliki modal sehingga dia bisa hidup mandiri. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki modal. Apalagi yang miskin sekali bukan hanya modal, dia tidak bisa melakukan konsumsi sekalipun. Itu kan. Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Itu bantuannya harus bantuan langsung ke perut kan gitu ya. Bagaimana kebutuhan itu terpenuhi sekarang juga. Oleh karena itu ada sebuah hal yang menarik dalam hal ini, Pak Derajat. Yang menarik itu adalah tentang ikhlas, dikaitkan dengan ikhlas. Ikhlas seringkali lah pokoknya sebuah kegiatan yang tersembunyi kan gitu ya, tidak dibuka, tidak dipamerkan. So, tapi untuk hal sedekah, zakat atau infak itu ada kelonggaran, dipersilahkan.
Kalau Anda ingin bersedekah, silahkan. Mau tersembunyi, silahkan. Terbuka pun silahkan. Jadi ini tampaknya kepentingan ini tidak hanya berpusat pada si pelaku sedekah, tetapi juga pada penerima sedekah itu. Dalam arti bagaimana secepat mungkin sedekah ini diterimakan kepada orang yang membutuhkannya, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang penting segera si orang yang butuhkan itu dapat. Oke deh, mau sambil dipamerkan boleh, mau tersembunyi juga boleh. Sehingga di dalam Al-Quran dikemukakan intubdus sadaqati fan immahiyah. Kalau kalian memunculkan atau menampakkan sedekah itu oke-oke aja, baik-baik saja. Tidak mengganggu keikhlasan gitu maksudnya. Tapi itu menariknya tampaknya hanya ada di sedekah yang begitu itu. Yang ditampakkan itu begitu. Dan dibanding dengan keempat ibadah, empat rukun yang lainnya. Oke. Itu, dan yang terakhir adalah haji. Haji itu adalah sebuah perkumpulan manusia yang bersifat global, secara internasional. Maka haji itu adalah sistem pembinaan mengenai kiprah yang dapat diberikan oleh seorang individu sebagai warga dunia. Dalam hal ini ada sebuah kegiatan dalam haji wada, yaitu ketika Rasulullah menyampaikan pidato dalam haji wada. Apa yang disampaikan oleh Rasul dalam pidato haji wadanya itu keseluruhannya adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan secara global. Jadi oleh karenanya di dalam Al-Quran dikemukakan dalam kaitannya dengan haji, liyashhadu manafi'alahum, bahwa haji itu dimaksudkan agar semua yang hadir dalam kegiatan haji itu saling membuktikan, saling menyaksikan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka semua yang bersifat universal. Nabi pidato di Haji Wada diantaranya membicarakan mengenai 3 hal. Setelah bertanya kepada para jamaah haji waktu itu, ini hari apa? Mereka menjawab, ini hari haram. Kalian berada di tempat apa? Kami berada di tanah haram. Dan kalian berada di bulan apa? Kami berada di bulan haram. Lalu Nabi melanjutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kaharumi yaumi hadza fi syahri hadza fi baladi hadza ila yaumi tulqauna. Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya darahmu, kemudian hartamu, dan harga dirimu itu haram untuk kamu. Maksudnya haram itu dilarang disentuh, dilarang diganggu. Dia harus dijaga utuh dan dihormati. Dan dari situlah kenapa manusia menjadi makhluk yang paling terhormat. Dalam kata lain, ketika kita akan memberikan penghormatan kepada makhluk, maka manusia adalah puncak pemberian kehormatan itu. Yang ketiga itu darah, harta, dan harga diri atau kehormatan. Oleh karenanya maka yang ketiga itu sekarang menjadi populer hak asasi manusia atau HAM. Darah itu life,
sekarang istilahnya kan life, property, and dignity. Ketiga hak asasi manusia itu, nah itulah yang di sistem pembinaan untuk membangun warga dunia sebagai warga dunia. Itulah kelima itu menjadi sistem pembinaan bangunan. Iya, yang terakhir nih Pak Kiai, pertanyaan saya yang terakhir. Tadi kan kalau yang kelima rukun Islam ini kan menjadi pembinaan, gitu ya. Akhirnya menjadi suatu sistem, menjadi pembina. Artinya kan tidak bisa kita melihat dari satu sisi saja, gitu ya. Iya. Sehingga akhirnya bisa menjadikan suatu bangunan yang memang paripurna, kan, gitu ya. Iya. Pendapat Pak Kiai gimana? Iya betul. Saya setuju bahwa keseluruhannya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena dia merupakan satu sistem itu ya. Gitu. Dan akan saling berpengaruh. Maka ketika melihat keseluruhan sistem yang ada di dalam tubuh manusia secara fisikal, kelima sistem pembinaan ini itu selaras dengan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh. Oke, aduh masih banyak nih Pak Kiai sebetulnya yang ingin digali, tapi karena waktu nih Pak Kiai, sehingga saya harus menyudahi nih kegiatan ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan lebih panjang lagi dan lebih terrealisasi pendapat-pendapat yang lebih ekstrim misalnya dari Pak Kiai. Nanti suatu saat kita akan coba bahas lagi ya Pak Kiai. Terima kasih Pak sudah datang ke studio kami. Nanti kita akan coba bertemu lagi di suatu waktu. Dan pemirsa FDK Channel, demikian tadi sarmada kita kali ini. Sebetulnya masih banyak yang ingin kita ungkap dalam kegiatan ini, tapi karena waktu sehingga saya harus mengakhiri aktivitas sarmada kali ini. Dan akhirnya saya Derajat Wibawa beserta seluruh kerabat kerja hari ini yang bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.